Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.195. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini berhasil bangkit setelah 1 minggu terakhir ini terus bergerak turun. Apakah kenaikan ini hanya rebound sementara? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Saham Inco hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 4.680. Bisa kita lihat di grafik. Walaupun hari ini naik 7% lebih, secara tren untuk jangka pendek Inco sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya masih berada di sekitar harga 6.500, bisa kita lihat dari akhir Februari sampai saat ini sudah berada di sekitar harga 4.000-an. Jadi kenaikan 7% ini bukan berarti bahwa ini tanda-tanda Inco sudah mulai reversal trend. Dan walaupun naik 7%, saya belum bisa bilang ini reversal trend. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi Inco harus melewati dua resisten ini baru bisa kita bilang tren downtrendnya patah dan kedepannya bisa balik kembali ke angka 6000. Tapi apabila masih gagal break dari garis EMA 150, Inco masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 4870. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 5.280. Jadi masih ada dua garis EMA ini harus ditembus Inco baru akan aman untuk kedepannya. Karena bisa saja kenaikan 2 hari terakhir ini hanya rebound sementara. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi sebelumnya bergerak turun, mulai sideways saat ini mulai mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 7% ini, bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan 3 hari terakhir ini jika kita lihat asing juga mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi akumulasi ini memang mungkin merupakan salah satu tanda atau salah satu sentimen yang bisa membuat kita lebih yakin Inco bisa naik. Tapi ingat, walaupun ada potensi untuk terus bergerak naik minggu depan, Inco harus melewati resisten di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang setelah berhasil membeli di sekitar harga 4.400 yang saat ini merupakan supportnya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari resisten ini. Karena apabila masih gagal break resisten ini minggu depan, Inco masih akan turun kembali mengetes support di harga 4.400. Jadi apabila teman-teman mau swing trade, apabila hari ini telah berhasil membeli di sekitar harga 4.400 sampai 4.500, take profit apabila masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila memang tujuan investasi dan telah berhasil membeli di sekitar daerah support ini, saham ini masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila support di harga 4.400 telah terlewati. Apalagi minggu depan terlihat bandar dan asing mulai melakukan distribusi kembali. Jadi bisa saja Inco akan mulai turun kembali. Jadi ingat, kenaikan 2 hari terakhir ini bukan berarti Inco akan mulai naik tinggi ke depannya. Kita harus lihat dulu berhasil break dari resisten atau enggak. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TINS. TINS hari ini juga ditutup naik 5% lebih ke harga 1.750. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren TINS juga saat ini mulai bergerak turun. Tapi bedanya dengan Inco, TINS masih berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren TINS lebih bagus daripada Inco. Karena masih ada garis EMA 150 yang merupakan support saat ini. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini merupakan resisten. Untuk EMA 50 di sekitar garis 1865. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1490. Jadi TINS masih berada di antara kedua resisten dan support ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sedangkan untuk data broker summary jika kita lihat, kenaikan 5% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, 3 hari terakhir ini asing malah melakukan distribusi. Padahal pada saat dari tanggal 17 sampai tanggal 23, asing masih masuk melakukan akumulasi. Sekarang asing sudah mulai keluar dari saham ini.
Jadi bedanya dengan Inco masih ada akumulasi pada kenaikan tinggi hari ini, sedangkan TINS untuk kenaikan 5% ini tidak ada akumulasi. Jadi kenaikan TINS lebih lemah dari Inco karena tidak disertai adanya akumulasi. Tapi sama TINS minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mengatas garis EMA50. Dan apabila masih gagal break dari resisten di EMA50, TINS masih ada potensi untuk turun kembali ke harga 1.700 yang merupakan support saat ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini di harga atas, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham TINS masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Berikutnya saya menganalisa saham SMRA. Saham SMRA hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1.005. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya SMRA saat ini masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren masih uptrend walaupun 2 minggu lalu sempat turun terus dan sempat berada di bawah harga 1.000. Tapi jika kita lihat candle ini, apabila teman-teman ikutin analisa saya sudah jelaskan apabila pada saat kenaikan terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang, kita harus hati-hati. Berarti dorongan ke atas sudah mulai melemah dan ada potensi untuk turun seperti posisi ini. Dan kebalikannya apabila teman-teman lihat pada saat penurunan tajam tiba-tiba terbentuk shadow ke bawah yang lumayan panjang, ini ada tanda-tanda perbalikan arah. Jadi ada tanda-tanda bahwa dorongan ke bawah sudah mulai melemah, sehingga ada potensi untuk berbalik arah. Jadi hari ini kemarin setelah penurunan tajam sempat berbalik arah dan hari ini berhasil naik. Tapi ingat, kenaikan hari ini berada tepat di garis resisten di harga 1.000. Jadi sebelumnya harga 1.000 merupakan support, karena telah tertembus maka saat ini merupakan resisten. Sedangkan masih ada satu resisten berikutnya di harga 1.050 di sekitar daerah sini. Dan sekarang untuk garis EMA50 saat ini berada di sekitar harga 900. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini malah disertai distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan SMRA menurut saya hanya akan berlangsung sementara. Jadi kekuatan dorongan ke atas juga tidak terlalu kuat karena tidak ada akumulasi. Malah kenaikan 4% ini disertai distribusi hari ini. Apalagi di atas harga 1.000 masih ada resisten berikutnya di harga 1.050 yang lumayan dekat. Jadi untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli di bawah harga 1.000 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan SMRA mulai turun kembali saat menuju harga 1.050. Jadi apabila mulai naik mendekati harga 1.050 terlihat gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 1.000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila ingin membeli saham ini minggu depan, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan kalau bisa beli di sekitar harga 1.000 atau di bawahnya. Dan take profit juga apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.845. Dan bisa kita lihat di grafik, BBTN dalam 2 minggu terakhirnya memang turun sangat dalam. Dari sekitar harga 2.100-an turun sampai ke harga support di 1.800. Jadi kemarin sempat menyentuh harga 1.800 dan saat ini berhasil rebound dari daerah support ini. Tapi setelah rebound jika kita lihat garis EMA50 dekat dengan support di harga 1.800. Jadi untuk garis EMA50 saat ini berada di sekitar harga 1.885. Jadi lumayan dekat. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali saat menyentuh daerah resisten ini. Dan jika kita lihat, BBTN juga sebenarnya tren untuk jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1.710. Dan bisa kita lihat sebelumnya juga BBTN sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi saat menyentuh garis EMA 150 masih berhasil rebound dan naik kembali. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold untuk jangka menengah atau investasi. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini malah disertai sedikit distribusi.
Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BBTN masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 50 minggu depan. Tapi tetap waspada apabila gagal break dari resisten ini, BBTN akan turun kembali mengetes support di harga 1.800. Jadi ini sebenarnya kenaikan ini tidak disertai akumulasi. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya sementara karena memang sudah terbentuk candle merah yang lumayan banyak. Jadi wajar biasa kalau udah terbentuk candle merah 3-4 hari, biasa ada satu candle hijau dulu, setelah itu baru melanjutkan penurunan kembali. Jadi hati-hati apabila teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar support di harga 1.800. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya karena saat ini resisten dan support lumayan dekat dan sekarang kenaikannya berada di tengah-tengah resisten dan support, sebaiknya jangan entry dulu. Mau lebih aman adalah tunggu BBTN berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau tunggu kembali di sekitar harga 1.800. Apabila berhasil bertahan, teman-teman bisa entry. Untuk teman-teman yang bertanya kenapa tidak membahas Antam hari ini, karena Antam juga naik 11% lebih, Antam minggu ini baru saya analisa. Jadi mungkin akan saya bahas untuk video hari Sabtu atau Minggu besok untuk melihat bagaimana potensi untuk minggu depan. Jadi tunggu saja untuk yang mau membahas saham Antam. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.